Merayakan indahnya kebersamaan, serta hari-hari mereka meraih impian. Mewarnai hidup penuh suka dan cinta. Hadir menemani di setiap momen istimewa. Kebersamaan ini akan terus menyalakan semangat kami untuk terus membangun kehidupan berkualitas di masa depan. Sumarekon, Wonderful Life, Wonderful World. Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CJCMB Sekuritas Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Vanessa Herman dari Retail Research Analyst CJCMB Sekuritas Indonesia. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial pastinya ya teman-teman ya. Yaitu yang pertama, saya ingin menyapa dulu Bapak Jamie Kusnadi. Beliau adalah Associate Director of Finance dan juga Corporate Secretary dari PT Sumarekon Agung Tbk. Halo Bapak, apa kabar Pak? Halo Bu Fani, kabar saya baik. Nah Pak, boleh di-share sedikit nggak nih Pak? Kira-kira gimana sih Pak perusahaan ya melihat kinerja dalam 1 tahun ke depan nih? Apalagi sekarang kan udah mulai kembali menggeliat gitu kalau kita lihat dari segi ekonominya ya Pak. Nah kira-kira seperti apa Pak? Silakan. Iya, kalau kami melihat secara umum dulu ya, prospek kinerja sektor properti setahun ke depan cukup positif. Bagi kami yang memiliki 2 pilar utama, yang pertama itu property development ya di bisnis kami, di mana saat ini pasar penjualan properti itu sedang bagus. Nah, hal ini ditopang oleh beberapa faktor seperti suku bunga kredit ya yang masih relatif rendah, kemudian adanya insentif PPN DTP atau PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Ya, dan juga ada commodity boom nih yang masih terus berlanjut ya. Nah, itu kita lihat itu jadi faktor-faktor penunjang untuk bisnis property development. Lalu yang kedua adalah unit business investment property, yaitu seperti mall dan hotel yang kami miliki. Saat ini dengan sudah lebih terkendalinya pandemi ya, sehingga mobilitas masyarakat sudah lebih longgar. Jadi orang-orang udah lebih berani ya untuk mengunjungi mall, atau bahkan untuk juga stay di hotel. Nah, hal ini juga sangat mendorong pulihnya sektor retail dan pariwisata. Ya, itu yang kami lihat. Oke, terima kasih banyak nih Pak Jamie untuk penjelasannya. Nah, kemudian next nih Pak, kira-kira strategi apa sih Pak yang akan dilakukan oleh perusahaan di masa mendatang ya? Kalau seandainya nih Pak, insentif untuk properti nanti sudah tidak ada lagi Pak ke depan. Kira-kira seperti apa strateginya? Silakan. Jadi sebenarnya kita dalam berbisnis tidak serta-merta 100% mengandalkan insentif ya yang disediakan oleh pemerintah. Kami percaya pemerintah ketika menyediakan insentif itu juga dalam kondisi ekonomi yang kurang baik ya, sehingga pemerintah juga merasa sektor ini perlu dibantu dengan insentif tersebut. Jadi ketika insentif itu sudah tidak diberlakukan lagi, saya yakin pemerintah juga sudah melihat keadaan ekonomi yang sudah pulih ya, di mana industri juga sudah bisa bangkit ya dan bisa berusaha dengan sendirinya tanpa perlu bantuan insentif dari pemerintah. Ya, jadi kita tidak terlalu mengkhawatirkan itu. Ya, jadi kita lihat insentif pun juga nggak 100% kita mengandalkan penjualan kita dari insentif tersebut. Ya, walaupun memang terus terang insentif itu sangat membantu di tengah kondisi sulit ya seperti pandemi sekarang ini. Saya rasa begitu. Oke Pak, terima kasih banyak untuk jawabannya. Nah next nih Pak, boleh tahu nggak Pak dari rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh company gitu ya. Nah untuk sampai dengan saat ini apa aja sih Pak yang sudah mulai berjalan seperti itu? Oke, untuk rencana perusahaan, kita optimis ya dengan pulihnya sektor properti ini menjadi suatu momentum ya untuk kami sebagai pengembang properti untuk bisa mengambil peluang dalam mengembangkan usaha kami.
Nah, rencana-rencana yang sudah mulai kita jalankan untuk kita ada 2 pilar ya, tadi yang seperti saya sebut property development dan investment property. Untuk property development sendiri, selain kita sudah mengembangkan 7 lokasi yang sudah ada saat ini, yaitu di Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Kerawang, Bandung, Makassar, ya, itu kita juga rencana akan membuka township berikutnya yang masih berlokasi di Greater Jakarta. Nah, tentunya kami akan hadir dengan produk-produk yang menarik. Kemudian untuk memperkuat unit bisnis properti investasi yang memberikan recurring income bagi perusahaan, kami juga sudah rencana akan membuka 2 pusat belanja yang berlokasi di township kami di Bandung dan Kerawang, yang ditargetkan pada kuartal keempat ini akan dibuka. Demikian. Oke Pak, thank you banget nih untuk penjelasannya ya. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang ya bahwa misalkan Summarecon Agung sendiri nih punya beberapa bisnis seperti itu ya Pak. Nah, boleh dijelasin nggak nih Pak ke teman-teman ya, kira-kira nih dari segi kontribusi ke bisnis, nah kira-kira mana sih Pak yang memberikan persentase terbesar gitu ke dalam perseroan sendiri? Silakan Pak. Ya, kalau lihat dari portofolio bisnis kami, itu kita ada 2 pilar utama ya. Kita ada property development yang memberi kontribusi sekitar 75% sampai 80% terhadap total pendapatan perusahaan. Sedangkan investment property atau recurring income memberikan kontribusi sekitar 20% sampai 25%. Ya, kalau dalam keadaan normal seperti sebelum pandemi ya, itu untuk recurring income bahkan bisa sempat menyentuh sekitar 30% dari total pendapatan. Ya, untuk penjualan atau property development, saat ini kontribusi penjualan sekitar 60% itu masih kita dapatkan dari penjualan rumah. Ya, itu kurang lebih kontribusi produk-produk yang kami miliki. Oke, jadi udah lebih jelas nih ya teman-teman ya. Nah Pak, next nih Pak, kalau misalkan ke depan Pak, kira-kira yang mana sih yang akan lebih dikembangkan gitu? Apakah mungkin dari segi penjualan rumah tapaknya nih yang akan dikonsentrasikan ke sana gitu ya? Atau misalkan mungkin akan mencoba memperbesar dari segi recurring income-nya seperti itu Pak. Nah kira-kira seperti apa nih Pak ke depannya? Ya, jadi kedua pilar ini terus kita jaga ya untuk terus bertumbuh. Ya, dari property development seperti tadi yang sudah sempat saya sebutkan ya, kita akan buka lagi township yang baru. Nah, itu juga tentu akan memperkuat kita punya unit bisnis property development. Ya, tapi memang property development ini lebih cyclical ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu memang penjualan tidak akan begitu bagus ya. Jadi ada waktu-waktunya penjualan yang akan kembali naik. Nah, sedangkan di satu sisi kita ada portfolio berupa properti investasi, ya, di mana properti investasi cenderung lebih stabil, ya, walaupun di saat pandemi memang ini salah satu sektor yang terpukul ya, mall dan hotel. Ya, tapi kami percaya bisnis ini kedepannya juga akan kembali pulih dan akan kembali bisa kembali seperti semula. Nah, untuk itu juga kami dengan yakin kami juga akan membuka kembali tuh 2 pusat belanja yang baru yang tadi saya sebutkan akan berlokasi di Bandung dan Kerawang. Nah, itu tujuannya juga untuk memperkuat portofolio properti investasi kita. Ya, jadi kedua-duanya ini sama-sama kita jaga dan kita kembangkan. Oke Pak. Ya. Thank you banget nih Pak Jimmy untuk penjelasannya tadi ya. Nah pastinya ini sudah menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalau yang masih belum tahu bisnisnya kayak gimana sih Summarecon itu gitu ya. Nah tadi udah jelas banget ya, udah dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Jimmy. Terima kasih banyak Bapak Jimmy untuk waktunya. Nah gimana guys, seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube channel kami di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi! Semangat investasi!